Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Humaira dengan NIM channel 24018. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan terbatas yang diampu oleh Pak Wirmi Eka Putra. Baiklah, di sini ada latar belakang. Dalam dunia bisnis, terdapat berbagai bentuk badan usaha yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha. Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan adalah perseorangan terbatas atau PT. PT banyak dipilih karena memiliki sistem pengelolaan yang lebih struktur serta mampu menghimpun modal jumlah besar melalui saham. Banyak perusahaan besar di Indonesia menggunakan bentuk usaha perseorangan terbatas karena dianggap lebih profesional dan memiliki peluang perkembangan usaha yang lebih besar. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas atau PT adalah badan usaha yang memiliki status badan hukum dan modalnya terbagi dalam bentuk saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseorangan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhannya terbagi dalam saham. Pemegang saham dalam perseorangan terbatas memiliki tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, di sini juga ada ciri-ciri perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan bentuk badan usaha lainnya. Yang pertama, memiliki status badan hukum yang diakui oleh negara. Yang kedua, modal perusahaan terbagi dalam bentuk saham. Yang ketiga, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas. Keempat, kepemilikan perusahaan dapat berpindah melalui jual beli saham. Yang terakhir, memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur. Nah, ciri-ciri tersebut membuat perseorangan terbatas lebih cocok untuk usaha yang berskala besar bukan berskala kecil. Selanjutnya, struktur organisasi PT. Dalam perseorangan terbatas terdapat beberapa bagian penting yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Nah, struktur organisasi PT ini ada rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Nah, ketiga organisasi ini memiliki peran yang berbeda tetapi saling bekerja sama untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan lebih baik. Di sini ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, RUPS ini merupakan organisasi tertinggi dalam perseorangan terbatas. Dalam RUPS, para pemegang saham berkumpul untuk membahas berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan perusahaan. Ada beberapa keputusan penting yang diambil dalam RUPS, antara lain yang pertama, mengangkat dan memberhentikan direksi. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan komisaris. Yang ketiga, menyetujui laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, menentukan kebijakan penting perusahaan. Yang kedua ada direksi. Nah, direksi ini adalah pihak yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Nah, direksi ini memiliki peran penting dalam mengelola perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa tugas direksi. Yang pertama, mengelola kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan bisnis. Yang ketiga, mengelola keuangan perusahaan. Yang keempat, memiliki perusahaan dan hubungan dengan pihak lain. Nah, yang terakhir ada dewan komisaris. Nah, dewan komisaris ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan. Nah, fungsi utama dewan komisaris yang pertama mengawasi jalannya perusahaan, yang kedua memberikan nasihat kepada direksi, yang ketiga memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan yang terakhir melindungi kepentingan pemegang saham. Dengan adanya komisaris, perusahaan dapat berjalan lebih transparan dan profesional. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan perseorangan terbatas atau PT. Nah, PT ini memiliki beberapa kelebihan yang membuat bentuk usaha ini banyak digunakan. Yang pertama, tanggung jawab pemilik terbatas sesuai modal yang ditanamkan. Yang kedua, lebih mudah memperoleh modal dari investor. Yang ketiga, kelangsungan usaha lebih stabil meskipun terjadi pergantian pemilik saham. Yang keempat, pengelola perusahaan lebih profesional. Yang terakhir, lebih dipercaya oleh investor dan lembaga keuangan. Nah, PT juga memiliki kekurangannya. Selain memiliki kelebihan,
PT juga memiliki kekurangan. Yang pertama, proses pendirian perusahaan cukup rumit. Yang kedua, biaya pendirian relatif lebih besar. Yang ketiga, harus memenuhi berbagai peraturan hukum. Dan yang keempat, mengambil keputusan dapat memakan waktu lebih lama karena melibatkan banyak pihak. Nah, yang terakhir yaitu contoh PT yang ada di Indonesia. Yang pertama, PT Unilever Indonesia Tbk. PT ini memproduksi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, PT ini khusus untuk memproduksi industri makanan. Yang ketiga, PT Astra International Tbk. Nah, PT ini memproduksi otomotif dan berbagai sektor usaha. Yang terakhir, PT Telkom Indonesia Tbk. Ini PT yang berfokus pada telekomunikasi. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada para penonton yang sudah mendengarkan penjelasan yang saya jelaskan. Bila ada kurang atau salah penyebutan kata atau salah dalam materi yang saya berikan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.